Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida Rahmawati, NIM 21101501027, kelas Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang macam-macam urf. Macam-macam urf dibagi menjadi 3. Yang pertama dari segi objeknya. Dari segi objek dibagi lagi menjadi 2, yaitu al-urf al-lafzi dan al-urf al-amali. Al-urf al-lafzi yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan. Maksudnya kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi. Pada kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, saya beli daging 1 kilo. Nah, pedagang itu langsung mengambil daging sapi. Karena apa? Karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Yang kedua, al-urf al-amali. Al-urf al-amali yaitu kebiasaan yang berbentuk perbuatan, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa yaitu kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus, dan lain sebagainya. Poin kedua yaitu dari segi cakupannya. Dari segi cakupan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu al-urf al-am dan al-urf al-khas. Al-urf al-am ini kebiasaan yang bersifat umum. Maksudnya kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang dipergunakan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Yang kedua yaitu al-urf al-khas atau kebiasaan yang bersifat khusus. Maksudnya, kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, dan untuk cacat lainnya dalam barang itu konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tersebut. Nah, sekarang yang poin ketiga yaitu dari segi keabsahannya dari pandangan syarak. Dari segi tersebut dibagi lagi menjadi 2, yaitu al-urf al-sahih atau yang sah dan al-urf al-fasid atau yang rusak. Al-urf al-sahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat atau hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Yang kedua yaitu al-urf al-fasid atau yang rusak. Merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak. Kebalikannya dari al-urf al-sahih, mana adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba seperti pinjaman uang antara sesama pedagang.
Uang yang dipinjam sebesar 10 juta rupiah dalam tempo 1 bulan harus dibayar sebanyak 11 juta rupiah apabila jatuh tempo dengan perhitungan bunganya 10%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.